Malam itu angin bertiup kencang, membawa serta aroma kematian yang menyesakkan. Najib duduk termenung di sudut kamarnya, matanya kosong menatap foto pernikahan yang baru saja diambil seminggu lalu. Di foto itu, Arum tersenyum lebar, sementara Najib terlihat bahagia. Namun, kebahagiaan itu kini berubah menjadi tragedi yang tak terduga. Malam itu, keriuhan pasar malam memekakkan telinga. Lampu-lampu neon berkerlap-kerlip di atas kepala, menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak liar di atas tanah yang kotor. Arum berjalan tergesa-gesa, langkahnya cepat dan gelisah. Wajahnya pucat pasi dan matanya bergerak liar, mencari-cari sesuatu yang hilang. Dompetnya yang berisi seluruh uangnya dan kartu identitas telah raib dicopet oleh tangan-tangan jahil yang berkeliaran di tengah keramaian. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumamnya lirih, suaranya hampir tenggelam oleh suara musik yang berdentam dan tawa orang-orang di sekitarnya. Perutnya terasa melilit dan keringat dingin mulai membasahi keningnya. Dia merogoh saku celana dengan panik, berharap masih ada uang receh yang tersisa, sesuatu yang bisa menyelamatkannya dari situasi ini. Namun yang ada hanyalah rasa kosong dan putus asa yang semakin dalam. Apa yang harus kulakukan sekarang? Pikirnya, sambil menoleh ke kiri dan kanan, mencari-cari sosok yang mungkin bisa dimintai bantuan. Namun, di tengah lautan manusia yang tak dikenal, dia merasa semakin kecil dan sendirian. Rasa takut dan kecemasan mulai merayapinya, membuat napasnya menjadi pendek dan cepat. Tiba-tiba, dari balik keramaian, muncul seorang pria yang berjalan dengan langkah pasti ke arahnya. Pria itu terlihat tampan, dengan senyum ramah yang menghiasi wajahnya. Arum merasa sedikit terkejut, namun juga lega melihat ada orang yang mungkin bisa membantunya. "Ada yang bisa kubantu?" tanya pria itu dengan suara yang terdengar menenangkan. Arum menoleh, matanya bertemu dengan mata pria itu. Dalam sekejap, dia merasa ada sesuatu yang familiar dari sorot mata pria itu. Sesuatu yang membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Aku kecopetan," jawabnya dengan suara bergetar. Suaranya hampir tak terdengar di tengah kebisingan pasar malam. Pria itu mengulurkan tangan, seolah menawarkan bantuan tanpa syarat. "Namaku Najib. Biar ku bantu," katanya dengan nada yang meyakinkan. Arum terdiam sejenak, mempertimbangkan tawaran itu. Di tengah kekalutan dan kecemasan yang melanda, dia merasa perlu mengambil risiko. "Terima kasih," jawabnya akhirnya, menerima uluran tangan Najib. Najib tersenyum, dan bersama-sama mereka mulai mencari solusi untuk masalah yang sedang dihadapi Arum. Namun, di balik senyum ramah Najib, ada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang mungkin saja menjadi awal dari tragedi yang lebih besar. Arum, dalam kebingungannya, tidak menyadari bahwa malam itu, dia telah melangkah ke dalam sebuah cerita yang jauh lebih gelap dan mengerikan dari yang bisa dia bayangkan. Di tengah keramaian itu, Najib merasa ada sesuatu yang menariknya kepada Arum. Dia merasa perlu melindungi wanita itu, meskipun dia sendiri tidak tahu mengapa. Sementara itu Arum, yang masih diliputi kecemasan, mulai merasa sedikit lebih aman dengan kehadiran Najib. Namun, di suatu tempat yang jauh, ada mata yang mengawasi mereka dengan penuh kebencian dan rencana jahat yang siap untuk dijalankan. Malam itu, gema musik yang mengalun dari panggung pertunjukan mengisi udara, menciptakan atmosfer yang penuh semangat dan keceriaan. Najib, seorang pria sederhana dengan pekerjaan sebagai insinyur di sebuah perusahaan swasta, duduk di antara kerumunan orang menikmati setiap nada yang dimainkan. Namun di tengah keriuhan itu, matanya menangkap sosok seorang wanita yang tampak kebingungan di tepi kerumunan.
Arum berdiri dengan gelisah, wajahnya memancarkan kecemasan yang mendalam. Najib merasa ada sesuatu yang menarik perhatiannya, dorongan untuk membantu yang tak bisa ditahan. Tanpa pikir panjang, dia bangkit dari duduknya dan berjalan menghampiri wanita itu. "Ada yang bisa kubantu?" tanya Najib dengan nada suara yang lembut, mencoba menenangkan Arum yang terlihat semakin gelisah. Arum menoleh, matanya bertemu dengan mata Najib. Dalam sekejap, dia merasa ada sesuatu yang menenangkan dari sorot mata pria itu. Aku kecopetan," jawabnya dengan suara bergetar, masih berusaha menguasai diri. Najib mengangguk, menunjukkan empati yang tulus. "Aku Najib, biar ku bantu sebisaku," katanya dengan senyum yang menenangkan. Mereka pun terlibat dalam percakapan yang hangat di tengah keramaian pasar malam yang tak kenal ampun. Najib mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Arum menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Dia merasa ada sesuatu yang istimewa dari wanita ini, sesuatu yang membuatnya ingin terus berada di dekatnya. Arum, di sisi lain, merasa lega bisa berbagi beban dengan seseorang yang tulus menawarkan bantuan. Dalam percakapan itu, mereka menemukan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan, mulai dari selera musik hingga pandangan hidup. Rasa saling tertarik pun tumbuh di antara mereka, tanpa mereka sadari. "Terima kasih Najib. Aku benar-benar bersyukur bertemu denganmu malam ini," kata Arum dengan senyum kecil yang mulai menghiasi wajahnya. Najib tersenyum hangat. "Aku juga bersyukur bisa bertemu denganmu, Arum. Bagaimana kalau kita bertukar nomor telepon? Siapa tahu kita bisa bertemu lagi nanti." Arum mengangguk setuju, dan mereka pun bertukar nomor telepon. Dalam hati mereka berdua berharap bahwa pertemuan ini bukan sekadar kebetulan, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Setelah itu, mereka berpisah, namun janji untuk bertemu lagi telah terucap. Najib berjalan kembali ke tempatnya semula, sementara Arum melanjutkan langkahnya dengan hati yang sedikit lebih ringan. Namun, di suatu tempat yang jauh, ada mata yang terus mengawasi dan rencana jahat yang siap untuk dijalankan. Malam itu, Najib merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Pertemuan dengan Arum telah meninggalkan kesan yang mendalam di hatinya, dan dia tidak bisa berhenti memikirkan wanita itu. Sementara itu, Arum juga merasa ada sesuatu yang istimewa dari Najib, sesuatu yang membuatnya ingin mengenal pria itu lebih jauh. Namun, di balik senyum dan tawa yang mereka bagi, ada bayang-bayang yang mengintai, siap untuk menghancurkan apa yang baru saja mereka bangun. Najib dan Arum, tanpa mereka sadari, telah memasuki sebuah permainan yang berbahaya, di mana cinta dan tragedi berjalan berdampingan. Di sudut kota yang lain, di sebuah kafe kecil yang remang-remang, Rizal duduk dengan wajah kusut di hadapan sahabatnya, Harry. Musik lembut mengalun di latar belakang, namun tidak mampu menenangkan kegelisahan yang memenuhi hati Rizal. Matanya menatap kosong ke arah cangkir kopi yang sudah dingin di hadapannya. "Aku tidak tahu harus bagaimana." Rizal memulai dengan suara yang berat, penuh dengan kekecewaan dan amarah yang tertahan. Arum semakin dekat dengan laki-laki itu. Aku melihat mereka bersama tadi malam, dan mereka terlihat sangat akrab. Harry, yang sudah mengenal Rizal sejak lama, menatap sahabatnya dengan penuh simpati. Dia bisa melihat kepedihan di mata Rizal, dan itu membuatnya merasa iba. "Sabar, Dick," kata Harry dengan nada menenangkan, mencoba memberikan sedikit harapan. "Mungkin ini belum rezekimu." Rizal menggeleng dengan tegas, ekspresinya mengeras. "Tidak, aku tidak bisa diam saja. Aku harus melakukan sesuatu," katanya dengan suara yang penuh tekad. "Aku tidak bisa membiarkan dia bersama orang lain. Arum harus menjadi milikku." Harry menghela napas, menyadari bahwa kata-katanya tidak akan mudah diterima oleh Rizal yang sedang dilanda obsesi. "Tapi Dick, apa yang bisa kau lakukan? Mereka sudah saling mengenal,
dan tampaknya mereka saling menyukai. Rizal terdiam sejenak, matanya menyipit seolah sedang memikirkan sesuatu yang mendalam. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan, tapi aku tidak akan menyerah. Mungkin aku harus mencari cara lain, sesuatu yang lebih drastis, katanya dengan nada yang membuat Harry merasa sedikit khawatir. Harry menatap Rizal dengan serius. Dick, jangan lakukan sesuatu yang gegabah. Kau bisa menyesal nanti. Rizal tersenyum sinis, sebuah senyum yang membuat Harry bergidik. Aku tidak akan menyesal, Harry. Aku akan mendapatkan apa yang kumau, apapun caranya. Harry terdiam. Tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia tahu Rizal adalah orang yang keras kepala, dan ketika dia sudah memutuskan sesuatu, sulit untuk mengubah pikirannya. Namun, di dalam hati, Harry berharap Rizal akan mempertimbangkan kembali kata-katanya, dan tidak melakukan sesuatu yang akan dia sesali di kemudian hari. Sementara itu, di luar kafe, angin malam bertiup kencang, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang. Di suatu tempat yang jauh, rencana jahat mulai terbentuk, dan bayang-bayang tragedi mulai merayap semakin dekat. Rizal, dalam keputusasaan dan obsesinya, tidak menyadari bahwa dia sedang bermain api, dan bahwa api itu bisa membakar dirinya sendiri beserta orang-orang yang dicintainya. Seminggu berlalu dengan cepat, dan dalam waktu yang singkat itu, hubungan Najib dan Arum berkembang dengan pesat. Setiap pertemuan mereka terasa seperti mengisi ruang kosong di hati masing-masing, menciptakan ikatan yang semakin erat dan mendalam. Mereka sering bertemu, berbincang tentang segala hal, mulai dari impian masa depan hingga kenangan masa lalu. Setiap percakapan membuat mereka semakin mengenal satu sama lain, dan setiap tawa yang mereka bagi semakin mempererat hubungan mereka. Najib merasa telah menemukan belahan jiwanya. Arum adalah sosok yang selama ini dia cari, seseorang yang bisa memahami dan menerima dirinya apa adanya. Di sisi lain, Arum juga merasakan hal yang sama. Najib adalah pria yang penuh perhatian, lembut, dan selalu ada ketika dia membutuhkannya. Bersama Najib, Arum merasa aman dan dicintai. Pada suatu malam yang tenang, Najib memutuskan untuk mengajak Arum makan malam romantis. Dia memilih sebuah restoran kecil di tepi kota, dengan pemandangan laut yang indah dan suasana yang intim. Meja mereka didekorasi dengan lilin-lilin kecil yang berkelap-kelip, menciptakan atmosfer yang hangat dan romantis. Ketika hidangan utama telah disajikan, Najib menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan apa yang selama ini ada di hatinya. Arum, aku ingin bertanya sesuatu, kata Najib dengan suara bergetar. Suaranya hampir tenggelam oleh deburan ombak di kejauhan. Arum menatapnya dengan penuh harap. Matanya berpisah oleh rasa terasi dan antisipasi. Apa itu, Najib? Tanyanya lembut. Najib merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna biru. Dengan tangan gemetar, dia membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah cincin emas yang berkilauan di bawah cahaya lilin. Apa kau mau menikah denganku? Tanya Najib. Suaranya kini lebih mantap, namun penuh dengan emosi yang mendalam. Arum terkesiap, tangannya menutup mulutnya yang terbuka karena terkejut. Matanya berkaca-kaca, dan tanpa berkata-kata, dia mengangguk dengan cepat. Tentu saja, Najib, aku mau. Jawabnya dengan suara yang bergetar oleh kebahagiaan. Najib tersenyum lega dan bahagia, lalu dengan lembut menyelipkan cincin itu di jari Arum. Arum menatap cincin itu dengan penuh kekaguman, merasa bahwa ini adalah momen paling indah dalam hidupnya. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati kebahagiaan yang meluap-luap di hati mereka. Namun di luar sana, di suatu tempat yang jauh, ada mata yang terus mengawasi, dan rencana jahat yang siap untuk dijalankan. Rizal, yang masih dilanda obsesi dan amarah,
tidak akan membiarkan kebahagiaan mereka berlangsung lama. Sementara itu, Najib dan Arum, dalam kebahagiaan mereka, tidak menyadari bahwa bayang-bayang tragedi sudah mulai merayap semakin dekat. Di sudut kota yang lain, di sebuah kamar sempit yang remang-remang, Rizal duduk terpaku di tepi ranjang, ponsel di tangannya. Pesan singkat yang baru saja dia terima dari seorang teman, terasa seperti pukulan telak di dadanya. Arum dan Najib akan bertunangan, tulis pesan itu dengan dingin. Hatinya hancur berkeping-keping dan rasa sakit itu segera berubah menjadi amarah yang membara. Tidak mungkin, gumamnya dengan suara tercekat, matanya menyipit penuh kebencian. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Rizal bangkit berdiri dengan tiba-tiba. Langkahnya gelisah mondar-mandir di dalam kamar yang sempit itu. Pikirannya berkecamuk, dipenuhi oleh bayangan Arum bersama pria lain, bersama Najib. Rasa cemburu dan amarah yang selama ini terpendam kini meluap keluar, tak terbendung lagi. Aku tidak akan membiarkan dia bersamanya, geram Rizal. Suaranya penuh dengan tekad yang membara. Arum harus menjadi milikku, apapun caranya. Dalam keputusasaan dan obsesi yang semakin menjadi-jadi, Rizal memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Dia ingat pernah mendengar tentang seorang dukun yang terkenal dengan kemampuannya dalam ilmu hitam. Tanpa pikir panjang, dia mengambil kunci motornya dan bergegas keluar dari kamar. Tekadnya sudah bulat. Perjalanan menuju rumah dukun itu terasa panjang dan menegangkan. Hujan mulai turun, membasahi jalanan dan membuat lampu-lampu kota terlihat buram. Namun, Rizal tidak memedulikan itu semua. Pikirannya hanya tertuju pada satu tujuan, mendapatkan Arum kembali, apapun risikonya. Sesampainya di rumah dukun, Rizal disambut oleh seorang wanita tua dengan tatapan tajam dan penuh wibawa. "Ada yang bisa kubantu?" tanya wanita itu dengan suara serak. Rizal menelan ludah, lalu berkata dengan suara bergetar, Aku ingin meminta bantuan. Aku ingin seseorang menjadi milikku, apapun caranya." Wanita tua itu tersenyum sinis, seolah sudah menduga kedatangan. "Rizal, kau datang ke tempat yang tepat," katanya dengan nada yang membuat Rizal bergidik. "Tapi ingat, apa yang kau minta akan datang dengan harga yang mahal." Rizal mengangguk cepat, tidak memedulikan konsekuensi yang mungkin harus dia tanggung. "Aku tidak peduli. Aku hanya ingin Arum menjadi milikku." Wanita tua itu mengangguk, lalu mulai menyiapkan ritual yang diperlukan. Di luar, petir menyambar, menerangi langit yang gelap gulita. Rizal merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sesuatu yang gelap dan menakutkan, namun dia tidak peduli. Baginya, yang penting adalah mendapatkan Arum kembali, apapun risikonya. Sementara itu, di tempat yang jauh, Najib dan Arum masih tenggelam dalam kebahagiaan mereka, tidak menyadari bahwa bayang-bayang tragedi sudah semakin dekat. Rizal, dalam keputusasaan dan obsesinya telah membuka pintu menuju sebuah jalan yang penuh dengan bahaya dan kegelapan. Dan malam itu, takdir sudah mulai menenun benang-benang tragedi yang akan mengubah hidup mereka selamanya. 5 bulan berlalu dengan cepat, dan hari yang dinanti akhirnya tiba. Di sebuah taman yang dikelilingi oleh pepohonan rindang dan bunga-bunga berwarna-warni, Najib dan Arum siap untuk mengikat janji suci dalam sebuah pernikahan yang sederhana, namun penuh cinta. Matahari bersinar cerah, seolah ikut berbahagia bersama pasangan yang sedang berbahagia itu. Pohon-pohon rindang menaungi tenda putih yang dihiasi dengan untaian bunga segar dan lampu-lampu kecil yang berkilauan. Di bawah tenda itu, kursi-kursi kayu diatur rapi, menunggu para tamu yang akan segera datang. Najib, dengan setelan jas putih yang elegan, berdiri di depan altar, wajahnya berseri-seri oleh kebahagiaan yang tak terbendung. Di sisinya,
Arum muncul dengan gaun pengantin berwarna putih gading, yang melambangkan kemurnian dan cinta sejati. Para tamu mulai berdatangan, wajah mereka dihiasi senyum dan mata berbinar oleh kebahagiaan. Musik lembut mengalun di latar belakang, menciptakan suasana yang romantis dan penuh kedamaian. Semua orang yang hadir merasa bahagia, berbagi dalam kebahagiaan pasangan yang sedang mengikat janji sehidup semati itu. Namun, di kejauhan, di balik bayang-bayang pepohonan, ada sosok yang berdiri terpaku, mengamati upacara itu dengan tatapan penuh kebencian. Rizal, dengan hati yang hancur dan amarah yang membara, menyaksikan dari jauh, merasa bahwa kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya kini direnggut oleh orang lain. Setiap tawa, setiap janji yang diucapkan, terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. Dia merasa dikhianati, ditinggalkan, dan rasa sakit itu semakin memperdalam kebenciannya. Ini tidak boleh terjadi, gumamnya dengan gigi terkatup. Suaranya hampir tenggelam oleh musik dan suara riuh para tamu. Rizal mengepalkan tangannya dengan erat, mencoba menahan amarah yang siap meledak. Dia tahu dia tidak bisa melakukan apa-apa sekarang, tidak di sini, di tengah-tengah semua orang ini. Namun di dalam hatinya, dia bersumpah bahwa ini belum berakhir. Dia akan mencari cara, apapun caranya, untuk mendapatkan Arum kembali. Sementara itu, Najib dan Arum saling bertukar janji. Mereka bertemu dalam pandangan yang penuh cinta dan pengharapan. Mereka tidak tahu apa yang ada di balik bayang-bayang, tidak tahu bahwa ada seseorang yang mengamati dengan penuh kebencian. Mereka hanya tahu bahwa mereka saling mencintai dan siap untuk memulai kehidupan baru bersama. Upacara pernikahan berjalan lancar, dan ketika Najib dan Arum akhirnya dinyatakan sebagai suami istri, semua orang bersorak dan bertepuk tangan. Najib mencium Arum dengan lembut, sementara Arum tersenyum bahagia, merasa bahwa ini adalah awal dari kehidupan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Namun, di kejauhan, Rizal berbalik dan pergi, meninggalkan tempat itu dengan hati yang dipenuhi oleh rencana-rencana jahat dan tekad yang membara. Najib dan Arum, dalam kebahagiaan mereka, tidak menyadari bahwa bayang-bayang tragedi sudah semakin dekat, dan bahwa malam pertama mereka akan menjadi awal dari sebuah tragedi yang tak terduga. Malam itu, setelah upacara pernikahan yang penuh kebahagiaan, Najib dan Arum akhirnya tiba di kamar pengantin mereka. Kamar itu didekorasi dengan indah, dengan kelopak mawar merah yang tersebar di atas tempat tidur dan lilin-lilin kecil yang berkelap-kelip di setiap sudut. Suasana yang seharusnya romantis dan penuh cinta itu kini terasa mencekam, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat mengintai di balik bayang-bayang. Najib, dengan hati yang berbunga-bunga, mendekati Arum yang sedang duduk di tepi tempat tidur. "Akhirnya, kita hanya berdua," katanya dengan senyum lembut, mencoba mencairkan suasana yang terasa sedikit canggung. Arum tersenyum, namun senyumnya tampak dipaksakan. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Namun, dia mengabaikannya, mencoba menikmati momen berharga ini bersama suaminya. Mereka berbincang sebentar, berbagi harapan dan impian untuk masa depan. Namun, tiba-tiba, senyum di wajah Arum memudar, digantikan oleh ekspresi kesakitan yang mendalam. Tangannya terangkat ke perut dan wajahnya berubah pucat pasi. "Arum, kau tidak apa-apa?" tanya Najib dengan cemas, melihat perubahan drastis pada wajah istrinya. Arum menggeleng, suaranya tercekat oleh rasa sakit yang luar biasa. "Perutku sakit sekali," jawabnya dengan napas tersengal. Najib segera bangkit, mencoba mencari cara untuk membantu. "Tahan sebentar, aku akan panggil dokter," katanya dengan panik, meraih ponselnya. Namun, sebelum dia sempat melakukan apa-apa, perut Arum mulai membesar dengan cepat, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya, sesuatu yang mengerikan.
Najib terkesiap, matanya terbelalak oleh horor ketika dia melihat kulit perut Arum meregang dan bergerak-gerak, seolah-olah ada makhluk yang berusaha keluar. "Arum!" teriak Najib. Suaranya penuh dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, perut Arum meledak dengan suara yang mengerikan, menyemburkan darah dan belatung ke seluruh ruangan. Najib terkesiap, mencoba menolong, tapi semuanya sudah terlambat. Arum roboh ke lantai, tubuhnya berlumuran darah dan belatung yang merayap di sekujur tubuhnya. Najib jatuh berlutut di samping Arum, tangannya gemetar ketika dia mencoba menyentuh istrinya yang sudah tidak bergerak. "Arum, jangan tinggalkan aku," pintanya dengan suara tercekat oleh air mata. Namun, Arum sudah pergi, tewas dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Najib terdiam. Hatinya hancur berkeping-keping, sementara belatung terus merayap di sekitar mereka, seolah-olah menari-nari dalam kemenangan. Di luar, angin malam bertiup kencang, membawa serta aroma kematian yang menyesakan. Najib merasa ada sesuatu yang gelap dan jahat di sekitar mereka, sesuatu yang telah merenggut kebahagiaan mereka dengan cara yang paling mengerikan. Namun dia tidak tahu bahwa ini baru awal dari tragedi yang lebih besar, dan bahwa malam itu, arwah Arum telah meninggalkan pesan yang mengerikan untuknya. 7 hari telah berlalu sejak pemakaman Arum, dan setiap hari berlalu dengan berat bagi Najib. Kesedihan dan rasa kehilangan yang mendalam terus menghantuinya, membuat setiap langkah terasa seperti perjuangan berat. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Najib berbaring di tempat tidur yang terasa kosong dan dingin tanpa kehadiran Arum di sisinya. Dengan tubuh yang lelah dan hati yang hancur, dia akhirnya tertidur, berharap bisa menemukan sedikit kedamaian dalam tidurnya. Namun, malam itu, tidurnya tidak tenang. Bayangan-bayangan gelap berkelebat di dalam pikirannya, dan tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Dalam mimpinya, Najib berdiri di sebuah ruangan yang remang-remang, dikelilingi oleh kabut tebal yang membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas. Tiba-tiba, dari dalam kabut itu, muncul sosok Arum. Wajahnya pucat, dan matanya penuh dengan kesedihan dan ketakutan. "Najib," suara Arum terdengar lirih, seperti bisikan angin yang menyapu daun-daun kering. Najib terkesiap, hatinya berdebar kencang. "Arum, apa ini? Mimpikah?" tanyanya dengan suara bergetar. Arum menggeleng perlahan, ekspresinya semakin sedih. "Aku tidak mati karena kecelakaan, Najib. Aku dibunuh," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar, namun penuh dengan kepedihan. Najib merasa dunia di sekitarnya berputar. Kata-kata Arum menusuk hatinya seperti pisau tajam. "Apa maksudmu? Siapa yang melakukan ini?" tanyanya dengan napas tersengal. Rasa panik dan ketidakpercayaan memenuhi pikirannya. Arum menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku tidak bisa memberitahumu sekarang, tapi kumohon berhati-hatilah. Ada yang tidak beres, dan aku takut." "Untukmu," katanya dengan suara yang semakin melemah. Najib berusaha meraih Arum, tapi sosoknya mulai menghilang, larut dalam kabut yang semakin tebal. "Arum, jangan pergi," teriaknya dengan putus asa. Namun Arum sudah pergi, meninggalkan Najib sendirian di dalam ruangan yang remang-remang itu. Najib terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Matanya terbelalak dan jantungnya berdebar. Kencang mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Apa maksudnya ini?" gumamnya dengan suara tercekat. Rasa takut dan kebingungan memenuhi pikirannya. Mimpi itu terasa begitu nyata, begitu hidup, dan kata-kata Arum terus terngiang di telinganya. Najib bangkit dari tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Namun, di dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang harus dia selidiki. Mimpi itu mungkin saja hanya imajinasinya,
Tapi ada sesuatu yang mengatakan kepadanya bahwa itu lebih dari sekadar mimpi. Dengan tekad baru, Najib memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik kematian Arum. Dia tidak akan berhenti sampai dia menemukan jawaban, sampai dia bisa memberikan keadilan untuk istrinya yang tercinta. Namun di suatu tempat yang jauh, bayang-bayang kejahatan itu masih mengintai, dan Najib tidak tahu bahwa dia sedang memasuki sebuah permainan yang jauh lebih berbahaya dari yang bisa dia bayangkan. Dengan tekad yang membara dan hati yang diliputi oleh rasa ingin tahu yang tak terbendung, Najib memutuskan untuk mencari jawaban di luar jalur konvensional. Dia merasa bahwa penjelasan medis atau polisi tidak akan bisa memberikan kedamaian bagi hatinya yang hancur. Maka dia pun mendengar bisikan-bisikan tentang seorang dukun yang terkenal dengan kemampuannya melihat apa yang tidak terlihat oleh mata biasa. Najib berjalan menuju rumah dukun itu. Langkahnya berat namun pasti. Rumahnya terletak di sebuah desa terpencil, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan suasana yang misterius. Ketika dia sampai, pintu rumah itu terbuka perlahan, seolah sudah menunggunya. Dukun itu adalah seorang wanita tua dengan tatapan tajam dan penuh wibawa. Dia mempersilakan Najib masuk dengan anggukan kecil, dan tanpa banyak bicara, Najib mulai menceritakan kisahnya. Dia menceritakan tentang pertemuan dengan Arum, pernikahan mereka yang indah, dan tragedi yang terjadi pada malam pertama mereka. Dukun itu mendengarkan dengan seksama. Matanya setengah terpejam, seolah sedang menyerap setiap kata yang diucapkan Najib. Ketika Najib selesai bercerita, ruangan itu hening sejenak, hanya terdengar suara detak jam yang berdetak perlahan. "Kematian istrimu bukan karena kecelakaan," kata dukun itu akhirnya, suaranya rendah dan berwibawa. Dia disantet. Najib terkejut, matanya terbelalak oleh horor dan ketidakpercayaan. "Siapa yang melakukan ini?" tanyanya dengan suara tercekat. Rasa marah dan sedih bercampur aduk di dalam hatinya. Dukun itu terdiam sejenak, seolah sedang mencari jawaban di dalam pikirannya. Kemudian, dengan suara yang tegas, dia menjawab, "Rizal." Nama itu seperti petir yang menyambar di telinga Najib. Rizal, pria yang pernah naksir berat dengan Arum, pria yang selalu ada di sekitar mereka dengan tatapan penuh kebencian. Najib merasa ada sesuatu yang jatuh ke tempatnya, namun sekaligus merasa bahwa ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang lebih panjang. "Apa yang bisa kulakukan?" tanya Najib dengan suara bergetar. Hatinya dipenuhi oleh keinginan untuk membalas dendam dan memberikan keadilan bagi Arum. Dukun itu menatapnya dengan penuh pengertian. "Kau harus berhati-hati, Najib. Rizal sudah terjerumus terlalu jauh dalam kegelapan. Kau harus menemukan cara untuk menghentikan ini, atau kau juga akan menjadi korban berikutnya," katanya dengan nada yang serius. Najib mengangguk, tekadnya semakin kuat. Dia tahu bahwa ini tidak akan mudah, tapi dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan keadilan untuk Arum. Dengan langkah yang pasti, dia meninggalkan rumah dukun itu. Hatinya dipenuhi oleh rencana dan tekad untuk menghadapi Rizal. Namun di luar sana, di suatu tempat yang jauh, Rizal sudah menunggu dengan rencana jahatnya yang siap untuk dijalankan. Najib tidak tahu bahwa dia sedang memasuki sebuah permainan yang berbahaya, di mana hidup dan mati tergantung pada setiap langkah yang diambil. Malam itu, bayang-bayang tragedi semakin dekat, dan takdir sudah mulai menenun benang-benang takdir yang akan menentukan nasib mereka selanjutnya. Dengan amarah yang membara dan tekad yang tak tergoyahkan, Najib melangkah menuju rumah Rizal. Setiap langkahnya terasa berat, namun hatinya dipenuhi oleh keinginan untuk mendapatkan jawaban dan keadilan bagi Arum. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi dia siap menghadapi apapun yang ada di hadapannya. Ketika Najib tiba di rumah Rizal, suasana di sana sudah ramai oleh suara siren polisi dan kerumunan tetangga yang berbisik-bisik. Lampu-lampu darurat berwarna biru dan merah berputar-putar
menciptakan bayangan-bayangan yang menakutkan di sekitar rumah itu. Najib merasa ada yang tidak beres, dan hatinya mulai berdebar kencang. Dia mendesak masuk melalui kerumunan orang, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Seorang polisi berusaha menghentikannya, tapi Najib bersikeras, mengatakan bahwa dia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Akhirnya polisi itu mengalah, membiarkan Najib mendekati rumah. Di dalam rumah, pemandangan yang mengerikan menyambutnya. Tubuh Rizal tergeletak di lantai, dengan kondisi yang membuat darah Najib membeku. Perutnya meledak, dan belatung-belatung mengerikan merayap di sekujur tubuhnya, persis seperti yang terjadi pada Arum. Bau anyir darah dan kematian memenuhi udara, membuat Najib hampir muntah. Najib terkejut, terenangannya menutup mulutnya yang terbuka karena terkejut. Apa yang terjadi? Gumamnya dengan suara tercekat. Rasa ngeri dan ketidakpercayaan memenuhi pikirannya. Seorang polisi yang ada di dekatnya menoleh, wajahnya serius. Kami menemukan dia dalam keadaan seperti ini. Tampaknya dia sudah meninggal sejak beberapa jam yang lalu, katanya dengan nada datar. Najib merasa dunia di sekitarnya berputar. Dia tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Rizal, pria yang selama ini dia curigai sebagai dalang di balik kematian Arum, kini juga tewas dengan cara yang sama. Mengerikannya, ini semua terasa seperti lingkaran setan yang tidak berujung. Apa ini ada hubungannya dengan Arum? Tanya Najib dengan suara bergetar, berharap ada jawaban yang bisa menjelaskan semua ini. Polisi itu mengangkat bahu. Kami masih menyelidiki, tapi melihat kondisinya, mungkin ada kekuatan di luar sana yang tidak kita mengerti, katanya dengan nada yang membuat Najib bergidik. Najib terdiam, hatinya hancur dan pikirannya berkecamuk. Dia merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, sesuatu yang belum terungkap. Namun, di dalam hatinya, dia merasa bahwa ini belum berakhir. Ada pesan yang harus dia pahami, ada kebenaran yang harus dia cari. Dengan langkah gontai, Najib meninggalkan rumah itu, meninggalkan kerumunan orang, kuasen polisi yang masih sibuk dengan penyelidikan mereka. Dia tahu bahwa dia harus mencari tahu lebih banyak, bahwa dia harus menemukan cara untuk menghentikan kekuatan gelap yang telah merenggut orang-orang yang dicintainya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Najib menemukan sebuah surat terselip di antara barang-barang Arum. Surat itu berisi pesan dari Arum yang ditulis sebelum kematiannya. Dalam surat itu, Arum mengungkapkan ketakutannya terhadap Rizal dan permohonan agar Najib berhati-hati. Aku tahu Rizal tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kumohon, Najib, berhati-hatilah. Aku mencintaimu, tulis Arum dengan tangan gemetar. Najib terduduk di lantai, air matanya mengalir deras. Dia merasa bahwa Arum telah mencoba memperingatkannya, tapi dia tidak cukup cepat untuk menyelamatkannya. Namun, di dalam hatinya, dia bersumpah untuk menemukan cara menghentikan kekuatan gelap yang telah merenggut Arum dan Rizal. Dengan tekad baru, Najib memutuskan untuk mencari bantuan dari orang-orang yang lebih mengerti tentang ilmu hitam dan kekuatan supranatural. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan lingkaran setan yang telah mengambil banyak korban. Malam itu, Najib bersumpah untuk tidak pernah berhenti mencari keadilan, untuk tidak pernah berhenti melawan kekuatan gelap yang telah menghancurkan hidupnya. Dan di suatu tempat, di dalam hatinya, dia merasa bahwa Arum masih bersamanya, membimbingnya menuju kebenaran yang telah lama dia cari.